Pernah nggak Anda selesai interview kandidat, terus di kepala Anda cuma ada satu kalimat, wah rapi banget jawabannya, semua terdengar matang, percaya diri, dan kayaknya aman. Tapi berapa minggu kemudian setelah dia join, kok rasanya beda ya? Bukan soal skill doang, tapi cara kerja, cara komunikasi, bahkan cara dia bertanggung jawab, seperti orang yang berbeda. Nah, yang menarik, kadang jawaban yang paling rapi itu bukan yang paling jujur. Bukan karena kandidat jahat ya, seringnya karena mereka lagi berusaha untuk bertahan. Nah, di video ini kita akan bahas 3 kebohongan yang paling sering muncul di interview dan bagaimana cara mendeteksinya dengan elegan, tanpa menginterogasi, tanpa bikin suasana jadi kaku. Kalau kita lihat lebih dalam, interview itu bukan cuma sesi tanya jawab. Buat banyak kandidat, itu adalah panggung. Dan di panggung, orang pengen terlihat layak. Bukan cuma layak kerja, tapi juga layak untuk dihargai dan layak untuk diterima. Makanya, kebohongan di interview seringnya bukan bentuk bohong besar yang dramatis. Lebih sering kayak merapikan cerita. Bagian yang nggak enak dipotong, bagian yang bikin dia terlihat lemah ditutupin. Yang bagusnya dibesarkan sedikit, karena manusia punya ketakutan yang sederhana, yaitu ditolak. Dan kita sebagai pewawancara juga manusia. Kita juga punya bias. Kita cenderung percaya sama orang yang gaya bicaranya mirip kita. Kita gampang terpikat nih sama orang yang terlihat tenang dan cepat menjawab. Kita juga sering menganggap lancar ngomong itu sama dengan stabil secara karakter. Padahal belum tentu. Kesalahan yang paling sering saya lihat, kita terlalu fokus kepada apa yang diceritakan, tapi lupa cek bagaimana cerita itu dibangun. Apakah runtut? Apakah ada detail yang konsisten? Apakah dia paham prosesnya? Atau sebenarnya cuma hafal highlight-nya saja? Nah, jadi pegangan praktisnya begini. Jangan cari satu tanda bohong, karena tanda tunggal itu gampang untuk menipu. Cari pola yang nggak nyambung. Cari ketidakkonsistenan kecil yang berulang. Dari situ biasanya kelihatan apakah ini cerita asli atau cerita yang dipoles. Nah, dari sini kita masuk nih, 3 tanda kebohongan yang paling sering muncul. Kelihatannya wajar, bahkan terdengar profesional. Tapi dampaknya bisa mahal kalau kita telan mentah-mentah. Kebohongan pertama, saya resign karena mencari tantangan baru. Kalimat ini kayak template ya, dan kadang memang benar. Tapi sering juga itu cara paling aman untuk menutupi hal yang lebih sensitif. Konflik yang nggak selesai, hubungan kerja yang retak, atau ekspektasi yang terlalu tinggi lalu berantakan. Cara mendeteksinya bukan dengan menekan, tapi dengan menggeser fokus. Jangan cuma sekedar tanya, kenapa resign? Coba minta urutan kronologisnya. Misalnya, ceritakan dari kapan mulai kepikiran pindah, lalu apa yang terjadi, sampai gimana kenapa kamu akhirnya memutuskan. Nah, orang yang jujur biasanya bisa menyusun alurnya dengan tenang, karena dia mengingat prosesnya. Yang memoles cerita seringkali loncat-loncat, karena dia cuma mengingat alasan finalnya. Lalu, tanya satu pertanyaan yang halus tapi tajam. Yang terakhir kali bikin Anda kecewa di sana apa? Nah, perhatikan nih, apakah jawabannya selalu menyalahkan orang lain atau dia bisa mengakui perannya juga? Orang yang matang biasanya bisa bilang, saya belajar ini, waktu itu kurang ini. Nah, bukan berarti dia harus selalu mengaku salah, tapi ada rasa tanggung jawab dalam ceritanya. Kebohongan yang kedua, saya yang paling berperan di proyek itu. Nah, ini sering banget juga nih. Dan kadang bukan karena niatnya menipu, tapi karena kandidat merasa dia harus terlihat besar supaya dianggap berharga. Apalagi kalau budaya kantor sebelumnya memang menilai orang itu dari panggung, bukan dari proses. Yang paling terdengar heroik, dia yang paling menang. Deteksinya, minta peta peran tim. Coba tanya, di proyek itu siapa saja yang terlibat? Anda pegang bagian yang paling Anda kerjakan sendiri apa ya? Dan yang paling banyak Anda koordinasikan apa? Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa memaksa orang turun dari panggungnya dan masuk ke ruang kerja yang nyata. Lalu kita uji nih kedalamannya dengan keputusan yang sulit, bukan hasil akhir. Ada momen nggak ketika Anda harus memilih antara 2 opsi yang sama-sama nggak enak? Anda pilih yang mana dan kenapa? Nah, orang yang benar-benar terlibat biasanya ingat nih trade-off-nya, ingat tekanannya, ingat konsekuensinya. Kalau misalnya cuma yang keluar kalimat umum doang, kami kerja keras, kami akhirnya berhasil. Nah, itu biasanya tanda dia lebih hafal narasi, bukan prosesnya. Sekarang kita coba lihat kebohongan yang ketiga. Saya cepat belajar dan gampang beradaptasi. Nah, ini terdengar positif nih. Tapi masalahnya banyak orang yang belum pernah benar-benar menguji cara mereka bereaksi saat tertekan. Mereka kira adaptasi itu sekedar bisa ikut arus. Padahal adaptasi yang dibutuhkan di kantor itu sering bentuknya menerima kritik, menghadapi perubahan dadakan, atau kerja bareng dengan orang yang nggak kita pilih. Cara ceknya gimana? Jangan minta contoh sukses mereka, tapi minta contoh gagalnya. Coba tanya, pernah nggak Anda ditolak idenya? Atau Anda bikin kesalahan yang kelihatan? Lalu setelah itu coba lanjut pertanyaannya, apa yang Anda ubah setelah itu?
Pertanyaan kedua inilah kuncinya. Karena orang yang adaptif biasanya punya perubahan nyata, yaitu di cara komunikasinya, di cara minta feedback-nya, cara nyusun prioritas. Kalau jawabannya defensif atau sibuk menjelaskan kenapa itu bukan salahnya dia, biasanya adaptasinya lebih kepada slogan daripada kemampuan aslinya. Nah, benang merahnya ada 2 alat praktis yang bisa Anda pakai dalam 3 kasus ini. Pertama, ulang pertanyaan dari sudut berbeda untuk cek konsistensi tanpa memojokkan. Misalnya, hari ini dia bilang resign karena tantangan. Nanti Anda tanya lagi dengan framing, hal yang paling Anda rindukan dari kantor lama apa? Nah, cerita asli biasanya stabil. Cerita yang dipoles sering berubah-ubah. Kedua, biasakan diam 3 detik setelah jawaban. Ini kedengaran sepele, tapi efeknya besar. Banyak detail asli yang muncul di jeda. Orang yang jujur sering menambah konteks. Orang yang memoles biasanya merasa jawabannya sudah selesai dan ingin cepat pindah topik berikutnya. Nah, setelah kita punya cara bertanya yang lebih tajam, ada satu realita yang bikin HR sering serba salah nih. Di sisi HR, kita biasanya diminta untuk mengambil keputusan besar dalam waktu yang terbatas. Kadang 1 jam interview menentukan berapa tahun ke depan kualitas tim. Dan lucunya, kalau salah rekrut, yang menanggung bukan cuma HR. Tim yang kerja bareng dia pun akan paling terasa dampaknya. Di sisi lain, user sering butuh cepat. Kandidat juga ingin tampil ideal, jadi ruang untuk melihat manusia apa adanya itu sempit. Makanya, saya lebih percaya, lebih baik punya data kecil yang tajam daripada punya banyak asumsi. Satu jawaban yang runtut, satu contoh yang jujur tentang kegagalan, cara dia bercerita tentang tim, itu sering lebih bernilai daripada 10 kalimat manis yang terdengar sempurna. Dan di titik ini, wajar kalau kita butuh alat bantu untuk melihat pola, bukan cuma melihat ceritanya. Pada akhirnya, tujuan kita mendeteksi kebohongan bukan untuk mempermalukan kandidat. Kita cuma sedang melindungi 2 pihak, yaitu tim kita dan kandidat itu sendiri, supaya nggak salah tempat. Karena salah tempat itu capeknya 2 kali, buat perusahaan dan buat orangnya. Jadi, coba pakai 3 pola pertanyaan tadi di interview berikutnya. Fokus ke kronologis, peta peran, dan contoh gagal yang diolah jadi pelajaran. Lihat bedanya. Nah, kalau Anda ingin tambah satu lagi nih lapis pemahaman karakter, grafologi bisa jadi salah satu alat bantu yang menarik. Kadang tulisan tangan tuh menunjukkan pola berpikir, respon emosi yang tidak selalu muncul di jawaban. Nah, materi dasarnya bisa Anda cek di grafologiindonesia.com/gratis. Saya Dila, ini HR Insider. Sampai ketemu di video berikutnya.